Dia pun berlinang air mata. Ya Allah, dosa terbesarku melihat ibuku menangis membuat ibuku menjadi semakin merasa bersalah. Tak berapa lama kakakku menyodorkan segelas air putih kepadaku. Aku pun menolaknya. Ibu merayu sambil membelai rambutku. Dok, bapakmu itu orangnya penyabar. Kamu anak yang paling disayang. Cobalah kamu minum air putih ini ya, biar hatimu tenang. Halo guys, jumpa lagi dengan kami di cerita kisah nyata lainnya. Di video kisah nyata kali ini, kami akan sajikan kisah sedih yang berjudul Prahara Rumah Tangga. Berbagi kisah nyata ini adalah bukan untuk membuka aib, tetapi untuk kalian yang sedang terluka, ternyata masih banyak yang lebih dari apa yang kalian alami. Selain itu, kisah nyata ini semoga dapat kita ambil hikmahnya. Baiklah, agar tidak terlalu lama, bagaimana kisahnya? Mari kita simak berikut ini. Kisah ini berawal saat bapakku yang sudah tua dan sakit-sakitan karena usia bapakku sudah 90 tahun dan membutuhkan obat jalan. Sekali kontrol untuk obat mengeluarkan biaya sampai sebesar 400.000, bahkan kadang lebih. Tabunganku pun sudah mulai menipis, tinggal sekitar 2 juta rupiah. Saat itu aku sudah bingung harus bagaimana. Sedang di kampung, aku tidak bekerja, bahkan suamiku saat itu pun pekerjaannya serabutan, bahkan cenderung bermalas-malasan. Dia selalu berucap, jikalau menjadi orang yang berkecukupan, dia akan banyak diam di rumah untuk memanjakan istri. Keluarga kami bahagia dan sering membuat iri teman juga sahabat, bahkan kakak iparku sendiri. Hubunganku dengan kedua kakak iparku sangat harmonis. Kemanapun kami selalu bertiga dan tak pernah terjadi cekcok atau ribut sedikit pun, walaupun rumah kami saling berdekatan, hanya dilalui gang selebar 1 meter. Rumah di depan rumahku bersampingan dengan rumah kakakku yang kedua. Pintu rumah belakang adalah rumah kakak yang ketiga, dan aku sendiri adalah anak ragil perempuan. Untuk menyembuhkan sakit bapak, aku pun memutuskan untuk merantau ke negeri Hong Kong. Tepatnya pada tanggal 29 Agustus tahun 2005, aku masuk rumah majikan. Aku mulai sibuk dengan pekerjaanku. Di waktu malam jam 10 waktu Indonesia, pasti aku telepon ke rumah, sekedar untuk melepas kangen dan menanyakan kabar. Aku adalah tipe perempuan yang mandiri, pantang mengeluh dan menuntut apapun pada suami. Hari demi hari, minggu ke minggu, hingga bulan ke bulan, tak terasa 1 tahun sudah aku bekerja. Hubunganku pun tetap hangat dengan kakak ipar keduaku. Kakak ipar kadang berkeluh kesah masalah keuangan, aku pun selalu berusaha membantu. Dan aku bilang ke suamiku bahwa aku pernah berhutang uang padanya agar suamiku memberi ke kakak iparku. Walaupun aku sebenarnya tidak pernah berhutang dengan siapapun. Jika ada teman yang akan pulang, aku pun tanyakan kepada kakak iparku apa yang diinginkannya. Sampai pakaian dalam, bahkan make up pun pasti kubelikan.
Semakin lama, aku semakin curiga dengan kakak iparku yang ketiga. Dia mulai berani memakai pakaianku tanpa seizinku. Pada bulan Agustus akhir, tepatnya 1 tahun, aku berada di Hong Kong. Aku selalu bermimpi buruk bahwa suamiku berselingkuh. Tetapi dengan siapa? Setiap malam, aku selalu terganggu dengan mimpi buruk tersebut. Maka aku putuskan untuk menjauh dahulu dari suamiku. Aku sudah jarang angkat telepon dari suamiku. Mengelabuhi dia agar tidak curiga, aku hanya menjawab, "Maaf mas, aku lagi sibuk, lagi banyak kerjaan di sini." Tiba waktunya pada tanggal 9 bulan Desember tahun 2006, bapakku meninggalkan aku untuk selamanya. Sebelum meninggal, jam 11 malam, aku sudah telepon ke bapak dan aku minta maaf. Aku mohon kepada bapak agar jangan meninggalkan aku, karena aku belum bisa membahagiakannya. Pak, anakmu ini belum bisa membahagiakan bapak, kataku dengan tangisan yang tak bisa aku tahan. Mengingat ikatan batinku yang sangat kuat dengan orang tua. Dok, kamu baik-baik saja ya dok? Kamu harus selalu berhati-hati dalam bertindak dan melangkah. Pesan bapak kepadaku dengan suara yang terbata-bata dan sangat lirih. Tepat jam 2 pagi, bapakku benar-benar pergi untuk selama-lamanya. Hatiku sakit, badanku lunglai tak berdaya. Air mataku pun tumpah ketika itu juga. Aku menangis hingga berhari-hari. Aku tak kuat dengan rasa kehilanganku. Ketika ibu telepon, ibu pun berkata, "Kalau kamu gak ikhlas dan masih menangis terus, sudahlah, kamu pulang saja." Tapi di sisi lain, bebanku masih begitu banyak. Semua kebutuhan aku yang tanggung. Saat itu juga, aku berpikir daripada untuk pulang lebih baik uangnya untuk kebutuhan rumah saja. Dengan kepergian bapakku, bahkan sampai 1 minggu pun aku masih susah untuk makan karena rasa kehilanganku yang sangat dalam. Sekuat apapun berusaha, ternyata takdir tak bisa dihindari. Masih kuingat, yaitu pada hari Rabu adalah 40 harinya bapak. Hari Jumat malam Sabtu aku bertengkar hebat dengan suamiku yang membuka aibnya sendiri. Belum genap 40 hari bapakku meninggal. Kecurigaanku perlahan-lahan mulai terbukti. Suamiku berkata, "Mah, kita buat rumah baru yuk, yang di perumahan." Lalu aku tanya, "Memang kena apa, Mas?" "Di sini dekat dengan keluarga. Ibarat kalau kita jauh dari keluarga, harum baunya, tapi kalau dekat, bau kotoran, Mah," katanya. "Memang kenapa? Memang kamu ngapain?" "Aku dituduh berselingkuh dengan kakak ipar, Mah," katanya. Spontan, apa yang aku pendam selama ini sejak bulan Agustus selalu meledak. Saat itu, tepatnya di bulan Januari tahun 2007,
Benar-benar aku tidak menyangka kalian adalah orang-orang yang sangat aku cintai. Yang satu adalah suamiku dan satunya lagi adalah kakak iparku. Aku desak dia bahwa sebenarnya dia memang telah melakukan itu semua. Tapi dia mengelak dan langsung mematikan handphonenya. Betapa hatiku tidak hancur, betapa hatiku tidak perih. Sampai malam aku tidak bisa tidur, bahkan tidak bisa tidur sama sekali. Akhirnya aku pun telepon keponakanku yang rumahnya jauh. Le, setelah sholat subuh nanti tolong kamu ke rumah nenek ya. Aku ada perlu, dan tolong keluarga jangan ada yang berangkat kerja. Aku ada kepentingan, kataku kepada keponakanku. Keponakanku bingung, lalu dia mengiyakan saja. Pagi-pagi aku telepon keponakanku. Ternyata dia sudah berada di rumah ibuku. Aku pun membuka cerita dan tentunya dengan nada lembut dengan ibuku bahwa aku mau menyidang suamiku yang berselingkuh dengan kakak ipar. Dengan spontan ibuku pun menangis karena mungkin ibuku juga sudah tahu apa yang terjadi. Akhirnya sidang pun dimulai. Tentunya suamiku tidak menyangka sama sekali, karena di situ ada keluarga, ada kiai, ada RT, RW, dan juga ada tetangga. Suami pun menantangku juga untuk bersumpah kalau aku juga berselingkuh. Aku pun mengiyakan saja, karena aku memang tidak pernah melakukan perselingkuhan selama aku berada di Hong Kong. Dia semakin kebingungan. Dari pagi sidang dimulai hingga siang diberhentikan dahulu untuk melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai sholat, sidang dilanjutkan lagi. Sebenarnya keluarga tidak setuju dengan keputusanku yang sangat mendadak itu. Tapi aku mengancam keluargaku. Dalam sidang tersebut, aku telepon kakak iparku yang ketiga. Halo, apa kabar? Baik. Apa kabar kamu di Hong Kong? Jawabnya. Oh, kabar aku baik banget, sehat dan bahagia. Kamu suka ya sama suamiku? Dah, buat kamu saja sana. Aku sudah gak sudi. Pokoknya tuntutanku besok urus rapat ceraiku dan dia nikah sama kamu. Kamu jangan percaya omongan ibumu, katanya. Dia pikir aku tahu itu semua mendapat laporan dari ibuku. Langsung tuduhan itu aku bantah. Jaga mulut kamu ya. Aku di luar gak pernah ngerumpi dengan tetangga, apalagi dengan ibu. Dia pun bertanya lagi. Lalu kamu tahu dari mana? Ya tanya saja sendiri dengan suamiku itu. Dia yang bicara sendiri denganku. Kenapa kalian gak mau mengakui saja? Kenapa gak mau bersumpah kalau memang kalian tidak berbuat? Kataku. Saat itu waktu sudah hampir maghrib. Kakak iparku menjawab, aku mau bersumpah, tapi suami kamu itu yang gak mau. Ya sudah, berarti kalian memang melakukannya, jawabku. Dari sidang tersebut yang dilaksanakan dari pagi hingga isya, akhirnya membuahkan hasil. Mereka pun mengakuinya. Hatiku rasanya sangat lega sekali. Anak-anakku masih kecil, yang gadis masih kelas 5 sekolah dasar, sedangkan yang laki-laki kelas 2 sekolah dasar.
Ketika sidang sedang berlangsung, anakku linglung. Dia jalan ke sana kemari sambil menangis. Ketika sidang sudah selesai, mantan suamiku saat itu pun ikut pergi ke rumah kakak iparku. Karena kakak iparku itu memang satu desa dengan kami. Dan setelah itu, mantan suamiku saat itu juga pulang ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah orang tuanya, keluarga dia sangat terkejut saat dia menceritakan apa yang telah terjadi. Sambil menangis dia merasa menyesal, bahkan kakak iparnya bertanya, "Kamu masih cinta nggak sama istrimu?" Lalu dia jawab, "Aku cinta mati sama istriku." "Ya kalau kamu cinta mati, kamu ya nggak punya pikiran mau nikahin kakak ipar kamu itu. Kamu itu kan ngasih uang ke dia, kenapa nggak bilang kalau dia menjual dan kamu beli?" Bahkan kakaknya pun sempat menelpon aku dan bertanya, "Kamu masih cinta nggak sama adikku?" "Ah, ya enggak. Menjanda sudah menjadi pilihanku. Lebih baik aku jadi janda," jawabku. Bahkan dia juga menyarankan kalau besok setelah menikah dengan kakak iparku akan langsung diceraikan dan kembali lagi ke aku. Tentu saja aku tolak saran tersebut. Bahkan aku jawab, "Kak, kamu punya anak perempuan kan? Ikhlaskah kamu kalau ini terjadi nanti pada anakmu?" Sambil aku tutup teleponnya, akhirnya aku pun gak diceraikan dan kakak iparku pun tidak dinikahinya. Tapi aku bubar, sedang kakak iparku kembali lagi dengan kakak kandungku. 4 tahun berlalu sudah. Rasa rindu yang dalam pada ibu dan anakku tak bisa kutahan lagi. Aku masih sering menangis mengingat bapakku. 1000 hari meninggalnya bapak pun tiba, dan aku memutuskan untuk pulang kampung. Pada bulan Desember tahun 2009, aku pun pulang. Di bandara, aku telepon temanku yang di kampung. "Halo, kamu ada di mana?" tanyaku. "Aku di rumah." "Ada apa?" jawabnya. "Saat ini aku sedang di bandara Hong Kong. Sore ini jam 6 waktu Indonesia aku mendarat. Dan tolong nanti jemput anakku di sekolahan. Bilang kalau ibunya nitip laptop ke temannya dan disuruh ambil di bandara," kataku. "Oh begitu. Baiklah," jawab temanku. "Tolong dirahasiakan ya." "Oke." Dan setelah aku menelpon kawanku itu, handphone aku matikan karena sudah berada di dalam pesawat. Hatiku berdebar-debar rasanya, bagaikan sedang jatuh cinta membayangkan anakku yang masih kecil-kecil sekarang sudah dewasa. Sampailah aku di Jogja. Anakku masih tetap belum tahu kalau ibunya yang pulang. Saat mengambil bagasi pun aku sudah ingin cepat-cepat keluar. Begitu melihat anakku, langsung aku menangis histeris sampai menjadi pusat perhatian banyak orang. Aku sampai duduk bersimpuh. Anakku hanya terdiam seperti tidak menyangka dengan kenyataan ini. Ya Allah, kamu anak-anakku, kamulah kenapa ibu bisa bertahan sampai saat ini. Kamu anak-anakku yang selalu ada di hati ibu. Walaupun apapun yang terjadi, demi masa depanmu akan kulakukan apapun. Memang anakku disuruh berpamitan dengan neneknya kalau akan belajar bersama dengan teman-temannya dan kemungkinan pulangnya agak malam. Kami pun pulang ke kampung kami. Perjalanan dari Jogja ke rumah sekitar 4 jam kurang lebih. Dalam perjalanan pun temanku nanti aku suruh pulang duluan karena ada supir menggantinya biar tidak terkena fitnah. Aku bilang,
lewat jalan belakang saja dan tunggu 15 menit baru boleh menyusul. Dan anakku tetap bersama sopir di mobil. Sementara sesampainya di kampung, aku berjalan dengan gagahnya menuju rumah kakak iparku. Aku ketuk pintunya, aku pun mendengar suara orang memakai sandal dan berjalan menuju ke pintu. Segera aku pun berpaling dari pintu dengan tujuan agar dia tidak mengenaliku. Korden pun dibuka, tetapi justru dia tidak membuka pintunya. Aku pun ketuk lagi dengan sopan, namun tetap tak ada suara apapun. Aku tahan emosiku sebisa mungkin. Karena aku sudah tidak bisa menahan lagi, akhirnya aku tendang pintu rumah dengan keras. Terdengar suara pintu yang sangat gaduh. Beruntung saat itu tak ada batu atau kayu di sekitarku, sehingga tidak ada alat yang bisa kugunakan untuk melampiaskan emosiku. Kakakku yang nomor 2 yang rumahnya bersebelahan pun terganggu. "Ngapain sih malam-malam bikin gaduh saja?" kata kakakku. Dikira adik iparnya itu sedang berkelahi dengan suaminya. Akhirnya aku pun menuju pintu kakak iparku yang kedua ini. Pintunya dikunci juga, tapi bisa aku dorong. Di situ aku saling dorong pintu. Akhirnya pintu berhasil dibuka dan kerah leherku langsung direngkuhnya. Karena kakak keduaku baru pulang kerja, sehingga dia kecapean dan tanpa disadari kalau aku sebenarnya yang ada di depannya. Ketika kakakku melihatku, langsung dipeluknya aku sambil berkata, "Masya Allah, Dek, istighfar, kita sudah gak punya bapak." Aku berteriak dengan kalap, "Suruh keluar perempuan itu." Aku benar-benar seperti sedang kerasukan. Terbayang-bayang apa yang telah diperbuat suamiku. Kakak iparku yang kedua yang baik dengan aku menangis. Keponakanku juga ikut menangis. Aku dipeluknya, sedangkan tanganku dipegang oleh kakak iparku dan keponakanku. Aku tetap saja tegang dan selalu diingatkan untuk sadar, untuk selalu beristighfar. Terbayang sekali apa yang telah dilakukan suamiku dengan kakak iparku yang ketiga. "Sadar, Dek, sadar," kata kakak ipar. Aku ini sudah sadar tahu, sementara mataku penuh dengan dendam. Pada malam itu banyak remaja yang sedang nongkrong di teras rumahku dan di jalan. Seketika mereka semua berhamburan karena melihat aku yang sedang kalap dan marah besar. Ibu pun keluar dari rumah dan memanggil keponakanku. "Kenapa sih baru pulang mengaji kok malah marah-marah?" Ibu pun bertanya sambil melangkah ke rumah kakakku. Ibu juga tidak tahu kalau aku yang pulang. Seakan tak percaya dengan siapa yang ada di depannya. Dengan mata berlinang diringkuhnya tubuhku dalam dekapannya. Aku pun menangis dalam pelukannya. Badanku pun menjadi lemas dan tak bertenaga. Perlahan aku lepaskan pelukan ibu. "Lepaskan, Bu." "Mau kemana?" kata kakakku. "Aku mau pulang," jawabku. Semua mengikuti aku pulang. Setelah masuk rumah, aku lihat di atas meja ada kaca spion mobil. Aku banting kaca spion mobil tersebut hingga pecah. Kulihat ibuku sangat terkejut melihat apa yang aku lakukan. Dia pun berlinang air mata. "Ya Allah, dosa terbesarku melihat ibuku menangis."
membuat ibuku menjadi semakin merasa bersalah. Tak berapa lama kakakku menyodorkan segelas air putih kepadaku. Aku pun menolaknya. Ibu merayu sambil membelai rambutku. Dok, bapakmu itu orangnya penyabar. Kamu anak yang paling disayang. Cobalah kamu minum air putih ini ya, biar hatimu tenang. Ayolah dok, kata ibu sambil menyodorkan segelas air minum. Aku pun merengkuh gelas dari tangan ibu. Aku minum pelan-pelan. Setelah minum air tersebut, aku pun jadi sedikit lebih tenang dan berdiri. Mau kemana kamu dok? Tanya ibuku. Aku mau tidur bu, jawabku. Sampainya di kamar, anakku yang laki-laki sedang tertidur dengan damainya. Aku terbayang betapa kasihan nasib anakku. Apalagi dia laki-laki sedang membutuhkan sosok dan figur seorang ayah. Tetapi kenapa suamiku menghancurkan semua impian-impian kami? Disitulah aku menangis sejadi-jadinya. Kasihan sekali anak-anakku. Di saat aku sedang menangis di kamar, aku dengar kakak iparku yang ketiga pergi ke rumah orang tuanya. Bahkan selama aku cuti 1 bulan, dia tidak berani pulang ke rumah. Dia tidak berani menampakkan batang hidungnya.